Saya sakit sejak tahun 2016 sampai sekarang belum sembuh sempurna. Suami saya sejak saya sakit tidak mau tidur bersama saya. Beliau tidur di depan TV, saya tidur di kamar. Sudah 4 tahun suami tidak mau tidur sama saya. Setiap saya ajak tidur bersama saya di kamar, cuma diam saja. Sebab suami tidur di seberang bed di bawah. Kalau saya mau tidur dengan suami, saya tidak bisa tidur di bawah. Jadi saya pisah ranjang sudah 4 tahun, tidur sendiri-sendiri tapi satu rumah. Suami sejak sebelum bulan puasa tidak memberi nafkah batin kepada saya. Setiap saya ajak, monggo sodakoh pak, kalau malam dia berkata megah lek adus, dia bilang begitu. Kalau saya ajak waktu siang, suami bilang awae ora penak. Begitu terus jawabannya. Padahal saya juga kepengen tidur sama suami, pengen disodakoi sama suami. Walaupun saya sakit masih bisa melayani suami, tapi suami tidak mau sodakoh. Walau saya sakit masih bisa masak, nyapu dan lain-lainnya, tapi suami sudah tidak mau tidur bersama, tidak mau kumpul badan sama saya. Pertanyaan saya, apakah suami itu besok di hadapan Allah tidak berdosa? Apakah suami saya itu tidak zalim kepada saya karena tidak memberi haknya kepada saya? Apakah suamiku itu besok di akhirat tidak diminta pertanggungjawaban? Suami 4 tahun tidak mau tidur sama istrinya, sudah 7 bulan tidak mengumpuli istrinya. Terus suami saya itu termasuk suami golongan yang bagaimana? Saya minta nasihatnya buat suamiku agar melakukan kewajibannya terhadap saya. Terima kasih atas nasihatnya, Ustaz. Ya, ternyata istri itu juga butuh disodakoi, bapak-bapak. Ya coba mungkin saja suami ibu ini mungkin sedang sakit, mungkin ada penyakit. Penyakitnya mungkin sudah tidak bisa lagi memberi nafkah batin. Mungkin saja loh, nanti jenengan cek saja masih bisa memberi nafkah batin atau tidak. Jangan-jangan sudah tidak ada kemampuan untuk itu. Nah, jenengan cek saja, dicekel mawon, kira-kira masih bisa atau tidak, masih berdiri atau tidak, atau duduk terus, atau tidur terus. Coba jenengan cek, jangan-jangan selama 4 tahun 7 bulan tidak memberi nafkah ini, jangan-jangan karena sesuatu hal mungkin sakit atau lain sebagainya, suami sudah tidak ada kemampuan untuk berdiri, namun tidak memberitahu istri, takut khawatir istrinya kecewa karena kondisi istrinya sedang sakit pula. Sehingga menutupi itu, suami mengatakan moh adem nek bengi, nek awan hawakku rapena. Mungkin saja suaminya khawatir kalau sampai istrinya tahu. Kalau tahu nanti tidak nambah beban pikiran istri sehingga sakitnya istri tidak sembuh-sembuh. Coba panjenengan cek saja, apakah itu bisa berdiri atau tidak. Nah, kalau memang keadaannya demikian, berarti suami tidak berdosa kalau keadaannya demikian. Namun harus ada langkah berikutnya, diperiksakan, mudah-mudahan bisa sembuh. Nikul lidain dawaun, setiap penyakit ada obatnya. Namun kalau setelah jenengan cek ternyata bisa, masih berdiri, begitu gagahnya, kok suami tidak mau, berarti suami ini mengabaikan kewajiban yang harus dia tunaikan terhadap istrinya, termasuk salah satunya memberi nafkah lahir batin istrinya.
dan menggauli istrinya dengan cara baik. Kan ada beberapa kewajiban suami terhadap istri. Pertama, membimbing istri, mengarahkan istri ke jalan yang benar, jalan yang Allah ridhoi. Baik perbuatan, sikap, tutur katanya, istri diarahkan untuk senantiasa berjalan di atas petunjuk Allah dan tuntunan Rasulullah, baik secara perilaku maupun ucapan maupun sikap. Kemudian kewajiban yang lain, memberi nafkah lahir dan juga nafkah batin. Tidak boleh suami meninggalkan nafkah lahir dan batin tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat. Nafkah lahir terpenuhi, nafkah batinnya juga harus dilaksanakan karena itu kewajiban suami terhadap istri. Kalau sampai itu diabaikan, padahal istrinya butuh, minta disedekoi, suaminya mampu, namun suaminya hanya rasa malas dan lain sebagainya, maka di hadapan Allah kewajibannya juga akan dihisab oleh Allah, termasuk suami yang berdosa karena melupakan kewajiban, salah satu kewajibannya terhadap istri, yang mana kewajiban suami itu adalah hak istri, kewajiban istri adalah hak suami. Salah satu kewajiban suami memberi nafkah batin. Nafkah batin ini menjadi hak istri dan menjadi kewajiban suami. Begitu pula sebaliknya. Maka harus dipenuhi. Kalau tidak mau, hanya rasa enggan, malas dan lain sebagainya tanpa alasan dibenarkan oleh syariat, suami panjenengan datang menghadap Allah kelak sebagai pendosa, melupakan salah satu kewajibannya terhadap istri. Dalam hal ini nafkah batin, istrinya sudah sangat baik, meski sakit, dalam kondisi sakit menaun, tapi berusaha tetap melayani suami zahiran wa batinan, termasuk istri dalam keadaan sakit masih perlu butuh sedekah batin juga. Nah, ini suami harus memenuhi kalau punya kemampuan. Ya, kalau ada kemampuan, kalau tidak, ya, tidak dibenarkan syariat, dosa itu. Meninggalkan dunia yang fana dalam keadaan berdosa. Ya, maka ini yang mana dulu sebabnya? Maka bisa dicek, monggo. Panjenengan yang boleh ngecek, yang lain tidak boleh. Monggo silahkan dicek, diketahui keadaan suami. Jangan-jangan sakit. Sakit dalam arti tidak bisa berdiri. Ya, namun saking sayangnya suami ke istri, suami tidak memberitahu karena khawatir istri sakitnya tidak kunjung sembuh. Mungkin maksud suami, kok nek sakit fisik istrinya sudah sembuh, mau diberitahu. Lah, namun kalau bukan itu sebabnya, hanya karena alasan tadi, adem, males, pegel-pegel dan lain sebagainya, suami panjenengan dosa di hadapan Allah, datang sebagai pendosa. Ya, mudah-mudahan ya Allah jadikan keluarga panjenengan sakinah, mawaddah, warahmah betul. Suami dimampukan oleh Allah memberikan nafkah lahir maupun batin. Ya, ada lagi.